segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami betapa limpah karunia-Mu mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangan-tangannya yang diberkati Tuhan. Haleluya. Shalom sekali saudara-saudara. Saya menyambut saudara-saudara yang ada di Surabaya, di luar Surabaya, bahkan di luar pulau, bahkan pun di luar Indonesia. Saya katakan shalom. Biarlah damai sejahtera Kristus selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Haleluya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bukan sebuah kebetulan saudara-saudara ada di tempat ini hari ini, saudara-saudara. Bukan karena kuat dan gagah kita, kata Tuhan, tetapi karena kasih karunia-Nya, karena kasih setianya. Dan saya percaya dimanapun kita berada, siapakah kita, apapun latar belakang kita, percayalah waktu kita datang, saudara-saudara, ke dalam hadirat Tuhan, waktu kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita katakan, Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang ambil alih, biarlah Engkau Tuhan yang penuhi kami pada hari ini. Dan saya percaya saudara-saudara, waktu kita menyerahkan segala yang kita punya, segala kekuatan, segala kekhawatiran saudara-saudara, bahkan segala kelemahan kita, percayalah Tuhan dapat mengubahkan segala sesuatu untuk menjadikan kebaikan kita, amin. Karena itu saudara-saudara, mari pada malam hari ini saya undang saudara-saudara untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita pada Dia. Mari kita fokuskan pikiran kita pada Dia. Dan berkata, Tuhan ambil alih, Tuhan ambil alih. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, kalau kami boleh berkumpul bersehati satu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang panggil setiap kami, Engkau Tuhan yang panggil dan pilih setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Mungkin kami ada yang sakit, mungkin dari kami ada yang lelah, mungkin dari kami ada yang putus pengharapan, mungkin dari kami ya Tuhan yang sudah jauh dari Engkau Tuhan. Pada malam hari ini kami tahu Tuhan, kami berada ya Tuhan di titik nol itu Tuhan, di mana Tuhan hanya ada Engkau dan kami. Engkau gak melihat berapa lama Tuhan kami melayani-Mu. Engkau gak melihat Tuhan berapa jauh kami dari Engkau. Engkau gak melihat Tuhan apa kehebatan kami, apa kelemahan kami. Tapi kami tahu Tuhan, waktu kami ada di tempat pengirikan, in the threshing floor, hanya ada Engkau dan kami. Oh, terima kasih Roh Kudus. Penuhi setiap kami Tuhan. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah. Berikan kelegaan Tuhan bagi setiap kami yang capek. Berikan kekuatan Tuhan bagi kami Tuhan yang sudah Tuhan putus pengharapan. Dan malam hari ini Tuhan, hanya ada Engkau dan kami. Hanya ada Engkau dan kami, Allah Roh Kudus. Kami mencari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu
Engkau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, panggil namanya Yesus, saudara. Ku dengar jawabmu, rasakan hadiratnya, saudara. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, puji Dia saudara, menara perlindungan. Engkau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Apapun masalahmu pada malam hari ini, apapun kekhawatiranmu pada malam hari ini, datanglah padanya, carilah wajahnya, dengarkanlah suaranya, dan rasakan hadiratnya. Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namanya saudara, ku panggil nama Yesus. Ku dengar jawabmu, amin. Engkau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, puji Dia, penuh kasih dan sayang. Oh Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Engkau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi saudara, angkat kedua tanganmu, kata sungguh indah Kau Tuhan. Oh penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi dengan sepenuh hati katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Engkau tempat
penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Hanya ada Dia dan kita saudara. Menara perlindungan, Engkau sumber bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, Dialah sumber penghiburan. Sumber penghiburan, sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Puji Dia saudara, puji Dia, puji Tuhan Yesus kita maha besar. Oh puji namanya, puji dan tinggikan Dia Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Dialah yang besar, sebab Dialah yang gak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Allah yang tetap sama, Allah yang gak pernah sekalipun meninggalkan kita. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Kiara rabase, kinamo ya rabasanamu. Oh mengalirlah Roh Kudus, penuhi setiap tempat, penuhi setiap hati, penuhi setiap tubuh jiwa roh kami. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Hanya dalam Engkau Tuhan ada penghiburan, hanya dalam Engkau ada kekuatan, hanya dalam Engkau ada kemerdekaan. Oh Yesus, Yesus. Sungguh kami gak dapat bertindak Tuhan tanpa Engkau di hari-hari ini. Sungguh kami gak dapat Tuhan berjalan tanpa tuntunan-Mu di hari-hari ini. Kami seperti tanah kering Tuhan, yang memerlukan air itu Tuhan. Biarlah Tuhan di hari-hari ini Tuhan kami semakin hari semakin melekat pada Engkau, to the source, kepada pusatnya Tuhan, yaitu Engkau. Kami capek Tuhan menggunakan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami lelah Tuhan menggunakan akal sehat kami. Kami lelah Tuhan mendengarkan kata orang kanan dan kiri. Kami lelah Tuhan. Kami mau datang pada Engkau. Aliri kami Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Penuh. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku
haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Biarlah ini menjadi doa kita di hari-hari ini. Sama-sama katakan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Angkat kedua tangan kita, katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, sembah Dia, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, biarlah Dia memberikan terobosan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Sekali lagi katakan, mengalir Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi saudara dengan sepenuh hati kata, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Rasakan hadiratnya saudara, mengalirlah. Dia ada di setiap rumah. Kuasa Roh Kudus, Dia mengalir di setiap hati, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Jangan batasi Dia di hidupku. Sekali lagi dengan sepenuh hati katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dia sedang menyelidiki hati-hati kita, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku.
Mengalilah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalir, oh Roh Kudus, di hidupku. Pulihkanku. Dimanapun saudara sedang berada, apapun kondisi situasi saudara, jangan batasi Roh Kudus bekerja pada malam hari ini. Gak ada siapa-siapa saudara di tempat ini, hanya saudara dan Tuhan saja. Audience of one. Tuhan sedang melayangkan matanya. Tuhan sedang mengulurkan tangannya bagi umatnya yang merindukan Dia, bagi umatnya yang mencari wajahnya, bagi umatnya yang membuka telinganya untuk mendengarkan suaranya. Di tempat ini biarlah Roh Kudus bekerja. Di tempat dimanapun saudara berada, biarlah Roh Kudus bekerja. Allah gak terbatas oleh waktu, Allah gak terbatas oleh tempat, Allah tidak terbatas oleh situasi, Allah tidak terbatas oleh kondisi, Allah tidak terbatas oleh siapa saudara. Tetapi pada malam hari ini hanya ada saudara dan Tuhan di tempat ini. Oh pujilah Dia, carilah wajah Tuhan. Oh rala rala rabasana maya rala rabosana maya rala rala rala. Oh biar saudara, biarlah Roh Kudus menyelidiki setiap hati yang ada. Biarlah hanya Tuhan, biarlah hanya Tuhan Yesuslah pusat segalanya. Oh biarlah Roh Kudus mengalir, biarlah Roh Kudus memenuhi, biarlah Roh Kudus memberi sukacita, memberi damai sejahtera. Yesus, oh terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Teruslah mengalir, teruslah penuhi, teruslah mengalir, teruslah penuhi setiap kami. Teruslah mengalir, teruslah penuhi, teruslah mengalir, teruslah penuh. Oh penuhi setiap kami Tuhan. Oh sekali lagi Roh Kudus, penuhi kami dengan kasih mula-mula itu. Yes Lord Jesus. Kiara la 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 rabosana maya la 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 la. Kiara la 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 la. Kiara la 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 rabasona maya la 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 la. Ora pa 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 pa. Ora la 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 rabasana maya la 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 la. Ora basana maya la 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 la. Oh Jesus, penuhi kami Tuhan, penuhiku
dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudusmu. Sekali lagi saudara katakan, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudusmu. Sekali lagi saudara katakan, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyakku. Penuhi kami Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudusmu. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudusmu. Dengan minyak kudusmu. Dengan minyak kudusmu. Benar Bapa, kami hanya mau berdiam Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Saat kami bangun pagi, yang kami cari pertama adalah hadirat Tuhan. Di saat kami melakukan aktivitas kami sehari-hari, yang kami utamakan adalah hadirat Tuhan. Di saat kami beristirahat, yang kami perlukan adalah hadirat Tuhan. Di saat sebelum kami tidur Tuhan, yang kami cari adalah hadirat Tuhan. Karena kami tahu waktu kami penuh dengan hadirat Tuhan, waktu Tuhan urapi kami dengan minyak kudus Tuhan, yang kami dapatlah adalah sukacita. Yang kami dapatkan adalah ketenangan. Yang kami dapatkan adalah kemerdekaan. Dan kami tahu Allah berjalan beserta dengan kami. Dan bila Allah berjalan beserta dengan kami, siapakah lawan kami? Gak ada. Waktu Tuhan sudah membukakan pintu bagi kami, tidak ada satu manusia pun yang dapat menutupnya. Karena itu Tuhan, kami mau berjanji, kami mau diam, kami mau hidup di dalam hadirat Tuhan. Bukan satu hari, bukan 2 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun. Tapi selama kami bernafas, selama kami hidup Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk hadirat Tuhan. Teruslah beracara, teruslah bekerja Tuhan, dari awal hingga akhir ibadah ini. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang tidak terbatas.
Setiap doa, biarlah Engkau Tuhan yang berikan jawaban. Setiap kekhawatiran, biarlah Engkau Tuhan berikan kelegaan dan ketenangan. Setiap sakit penyakit, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kesembuhan. Setiap jalan-jalan yang buntu, biarlah Tuhan yang memberikan pintu-pintu dibukakan. Terima kasih Bapak. Kami juga membawa Tuhan bangsa kami dan negara kami Indonesia. Kalau kami ya Tuhan sudah mendekati pemilu, Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan sendiri Tuhan yang menanamkan anak-anak Tuhan di setiap pemerintahan yang ada Tuhan. PR Tuhan Yesus, MPR Tuhan Yesus, sampai ya Tuhan pemerintah ya Tuhan di kelas ya Tuhan, menteri Tuhan Yesus. Dan setiap ya Tuhan pemimpin yang dipilih Tuhan Yesus, biarlah itu pemimpin yang takut akan Tuhan. Bukan menjauhkan kami dari Tuhan, tetapi mendekatkan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota Surabaya. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja dan beracara bagi kota Surabaya. Engkau Tuhan yang urapi, Engkau Tuhan berikan terobosan, Engkau Tuhan berikan breakthrough. Sudah capek Tuhan dengan stagnasi, sudah capek Tuhan dengan kekeringan rohani, sudah capek Tuhan dengan tidak adanya terobosan yang terjadi di kota Surabaya. Kami percaya Tuhan, waktu Engkau membukakan pintu surga, waktu Roh Kudus bekerja, waktu Roh Allah yang hidup turun atas kota ini, kami percaya banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa bertobat, banyak orang-orang melihat Tuhan Yesus. Dan biarlah anak-anak Tuhan bangkit. Biarlah anak-anak Tuhan bukan berdiam saja, berdiri di dalam gereja, tetapi mereka keluar Tuhan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang keluar Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, mengubahkan setiap isi hati kami. Dan kami percaya Tuhan dimanapun kami berada pada malam hari ini, kami tahu bukan tempat yang mendefinisikan kami, bukan situasi Tuhan yang membentuk kami, tetapi kami percaya bahwa Roh Allah sendiri yang membentuk setiap hati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, saudara-saudara terkasih, saya katakan shalom, selamat datang bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di Heart of Worship. Saya katakan shalom, dan saudara-saudara yang terus setia, saya katakan shalom juga. Biarlah hadirat Tuhan menyertai saudara dimanapun saudara berada. Haleluya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini bukan semakin gampang saudara-saudara. Hari ini semakin susah saudara-saudara. Bukan hanya secara perekonomian, tetapi secara kita hidup pun sudah semakin susah. Banyak norma-norma yang baru, yang semakin aneh, yang semakin gak jelas, di mana kita butuh namanya kekuatan dari Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudah nggak ini lagi, saudara, nggak asing lagi yang namanya LGBTQ saudara-saudara. Dan ini sudah menghantui dari setiap komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, bahkan di luar Indonesia saudara-saudara. Dan ini menjadi sebuah norma yang baru saudara-saudara, di mana orang-orang harus mendengarkan dan orang-orang harus mengikuti apa kata mereka saudara-saudara. Dan ini yang perlu kita breakthrough saudara-saudara. Dalam artian apa saudara-saudara? Kita perlu kuasa Roh Kudus dalam setiap perkataan kita, dalam setiap hal yang kita lakukan, apa yang kita berdiri di atasnya saudara-saudara. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semakin anehlah dunia saudara-saudara. Kalau saudara tahu di Boston baru-baru ini ada namanya Satanic Convention, di mana mereka melakukan ritual satanik dan itu dilegalkan dalam sebuah organisasi saudara-saudara, sebuah event yang sangat besar. Dan ini sangat-sangat mengkhawatirkan saudara-saudara, karena sekarang para pengikut-pengikut setan ini juga dapat berkata-kata. Ini bahaya saudara-saudara, karena kita sudah semakin lama setan itu semakin menjauhkan kita dari norma-norma yang benar. Karena itulah saudara-saudara, kita setiap hari perlu hadirat Tuhan, setiap hari perlu firman Tuhan, supaya kita tahu when to say no, kapan kita harus berkata tidak di atas tidak, ya di atas ya. Dan hari-hari ini saudara-saudara, kalau kita tidak di-equip dengan firman Tuhan, kalau kita tidak di-equip dengan hadirat Tuhan, bagaimana kita dapat bergerak mengatakan yang ya dan yang tidak?
Jadi hari ini saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya saudara ada di tempat ini karena Tuhan sudah pilih kita dan kita hari ini akan mendengarkan firman yang sungguh luar biasa dari seorang hambanya yang dikasihi Tuhan, seorang yang sudah gak asing lagi bagi kita saudara-saudara. Silakan Evangelis Ruth Julia. Puji Tuhan, shalom semuanya, shalom lagi Antoni ya, apa kabar? Saya bisa merasakan dari terakhir kali ketemu Antoni dengan hari ini, saya bisa merasakan perubahannya luar biasa, bukan secara fisik, tapi secara spirit ya. Siapa yang setuju bahwa sepanjang kita tadi menikmati hadirat Tuhan, saya percaya bahwa kita merasakan sungguh hadirat Tuhan. Saya sempat tutup kamera karena sungkan, karena nangis, saudara. Hadirat Tuhan membuat saya lupa menikmati, rasanya nggak kepingin khotbah, kepingin biar Antoni aja yang nyanyi dan memimpin kita. Tapi nggak bisa, karena tetap harus khotbah. Tapi izinkan saya malam ini, Bapak Ibu, saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh ketika tadi kita nyembah. Nah, yang satu hal yang saya nikmati dari kita nyembah adalah, percayakah Bapak Ibu bahwa ketika kita menyembah, Tuhan bertahta? Benar Bapak Ibu? Dan kalau Tuhan bertahta, pasti ada sebuah pewahyuan. Pasti ada sesuatu yang supranatural dari surga diturunkan dan dilepaskan ke saudara dan saya. Itu yang saya sangat suka dari penyembahan. Seringkali saya mendapatkan janji Tuhan itu di saat menyembah. Seringkali saya mendapatkan nubuatan dari Tuhan, baik untuk orang lain maupun untuk pribadi, itu ketika masuk di dalam worship. Karena saya percaya area yang paling steril, area yang paling higienis, itu adalah ketika hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan di saat penyembahan, maka saya percaya iblis pun tidak bisa untuk ikut campur. Nah, izinkan malam ini, saya tahu saya sudah memberikan tema, tetapi saya malam ini mau mengalir ya, karena Tuhan berbicara kuat sekali, ada 3 penglihatan, dan saya memang banyak mendapatkan karunia penglihatan, saudara. Jadi ada 3 penglihatan yang saya percaya ini adalah untuk semua teman-teman Heart of Worship malam hari ini ya. Jadi saya percaya tiba-tiba penglihatan ini muncul. Penglihatan yang pertama adalah saya melihat matahari terbit. Itu penglihatan pertama. Kemudian penglihatan yang kedua, saya melihat seperti rajutan, tapi bukan benang, Bapak Ibu. Tetapi saya diingatkan sebuah ayat, Tuhan menenun kita dalam rahim ibu. Jadi yang saya lihat itu seperti rajutan, bukan rajutan kain, tapi rajutan saudara dan saya. Itu. Dan yang ketiga, saya melihat sebuah tangan. Saya melihat sebuah tangan yang besar. Nah, mari saya ajak kita masuk dalam firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua membuka dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal 33. Keluaran pasal yang ke-33. Ya. Saya ajak kita melihat ayat yang ke-15. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Oke. Pasal 33 ayat 15. Firman Tuhan bilang begini, berkatalah Musa kepadanya,
jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, satu doa yang diminta sama Musa adalah dia minta untuk Tuhan menyertai mereka. Dan menurut saya, doa inilah yang paling keren. Banyak orang mintanya seperti Salomo, yaitu minta hikmat. Ujung-ujungnya karena Salomo kaya, ya. Tapi kita lihat, Salomo terlalu pintar karena dikasih Tuhan hikmat. Dan ternyata justru itu menjadi penyebab kejatuhannya dia. Tapi kita melihat doanya Musa. Pada waktu Musa akan membimbing orang Israel sekitar 2,5 juta orang, model yang tegar tengkuk dan bebal, Musa tidak minta hikmat loh untuk mimpin mereka. Musa tidak minta hikmat sebagai seorang leader. Nah, saya percaya kalau misalnya Anthony yang dipilih oleh Tuhan sebagai leader, kita tahu bahwa sebagai leader kita ini butuh hikmat kan. Gimana caranya membimbing, gimana caranya membawa visi-visi yang baru, dan gimana caranya menggenapin visi tersebut. Tapi yang anehnya, itu semua nggak diminta sama Musa. Yang diminta sama Musa adalah Tuhan jalan sama mereka. Tapi kita bisa melihat bahwa doanya Musa ini justru doa yang paling luar biasa karena sampai akhir hidupnya kita boleh katakan Musa mungkin gagal masuk tanah perjanjian, tapi Musa, menurut saya, Musa itu menang sampai garis akhir. Gagal masuk tanah perjanjian kan di hadapan kita. Tapi di mata Tuhan, Musa menang sampai garis akhir. Betul ya? Salomo mungkin di hadapan manusia sukses. Tidak ada kerajaan yang pernah sejaya seperti zaman Salomo. Israel pun mencapai puncak kejayaannya pada masa Salomo. Mungkin di mata manusia, Salomo adalah termasuk raja yang sukses. Tapi tidak di mata Tuhan. Jadi rupanya permintaan doa Musa ini yang perlu kita tiru, yaitu dia minta Tuhan menyertai dia. Tuhan jalan dengan dia. Kenapa? Dia bilang begini, saudara. Yuk kita lihat ayat 16. Dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa tahu betul kalau orang yang istilahnya ditemenin sama Tuhan, orang yang Tuhan berserta dengan dia, pasti dibuat beda. Pasti dibuat beda. Musa bilang, dari mana orang tahu kalau kita ini istilahnya dapat kasih karunia di hadapanmu? Musa bilang, kalau kami dibuat beda. Maksudnya dibuat beda itu seperti begini. Contoh paling gampang. Seperti doanya Anthony tadi, sekarang kondisi di mana-mana banyak susah. Ya, dan saya nggak tahu bagaimana Indonesia ya. Tapi yang jelas di Australia juga lagi banyak susah. Salah satu contoh, suku bunga KPR. Saudara, dalam 3 bulan saja, suku bunga KPR udah naik 2 kali. Berarti tiap 1,5 bulan naik sekali. Nah, mungkin Anda bilang, apakah gimana pengaruhnya suku bunga? Bagi orang-orang yang KPR, itu mereka banyak yang kecekik dan mulai kecekik.
Sehingga akhirnya banyak dari mereka jual rumah dan sebagainya karena gaji naik pun enggak dalam 2 kali dalam 3 bulan, betul nggak? Mungkin gaji naik 1 kali dalam setahun. Jadi di Aussie sendiri juga banyak orang lagi susah. Banyak orang lagi susah. Dan bagaimana dengan di Indonesia? Saya juga mendengar sama. Ada seorang agen properti, dia bilang, semua orang pada pengen jual properti, Bu. Nah, pembelinya enggak ada. Kenapa semua orang pada jual properti? Karena semua orang susah. Nah, kelebihannya, untungnya di Australia itu sedikit berbeda. Karena bunga bank naik, banyak orang jual properti, ya kan? Tapi anehnya, sekarang properti itu lagi diincer orang dan di Australia ini kekurangan properti. Orang sangat susah cari barang. Makanya di sini, ketika properti itu dijual, 3 hari udah laku. 3 hari udah laku. Jadi satu sisi bunga KPR naik, tapi sisi lain penjualan juga jalan. Tapi sebaliknya efek sampingnya yang jual rumah itu juga susah mau beli lagi kan, karena bunga KPR naik. Jadi muter, saudara. Intinya saya melihat keadaan tidak gampang. Nah, Anda bayangkan, satu yang diminta Musa itu gini, Tuhan, gimana orang itu tahu bahwa kami ini punya kasih karunia kalau kami ini tidak dibedakan. Bagaimana caranya kami dibedakan? Yaitu dengan cara Tuhan berjalan dengan kami. Dibedakan artinya seluruh dunia sedang gonjang-ganjing, sedang susah. Tapi saudara dan saya bukan cuma survive, tapi saudara dan saya malah bisa berada di atas rata-rata. Amin. Itu yang terjadi. Musa itu mengerti rahasia ini. Bagaimana caranya kita bisa dibedakan, Bapak Ibu? Yaitu kalau Tuhan berjalan bersama kita. Artinya walaupun kondisi sulit, tapi kalau orang itu, Tuhan jalan dengan orang itu bukan hanya dibikin survive, bertahan, tapi bahkan di atas rata-rata. Yang lain sepi, dia rame. Kan gitu. Yang lain susah cari customer, dia susah nolak customer. Itu yang dibuat beda di tengah-tengah kondisi krisis. Nah, Musa ngerti rahasia ini bahwa mungkin dia bodoh, nggak punya hikmat kayak Salomo dalam arti gitu. Mungkin nggak pinter-pinter amat bagaimana mengelola bisnis. Mungkin kurang pinter mencari strategi bagaimana mengelola usaha. Tapi kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, walaupun kita semi on gitu ya, kalau Tuhan berjalan bersama kita, ada aja caranya, ada aja pertolongannya, ada aja pintu kemurahannya. Nah, Musa ngerti rahasia ini. Jadi kunci dari kesuksesan bukan karena hikmat. Orang dunia bilang begini, sekarang lu kalau nggak pinter, lu nggak akan kuat karena saingannya pinter-pinter semua. Makanya ada orang bilang begini, zaman dulu sekolah S1 cukup, tapi bertambah waktu S1 nggak cukup, lu mesti S2. Karena S1 jumlahnya sudah kayak kacang goreng. Jadi kalau kamu lulus S1, kamu susah untuk cari kerjaan. Karena lulusan S1 jumlahnya berjubel. Jadi kamu untuk beda, kamu harus S2. Kalau kita mau jujur, bertambah waktu ke sininya, lulusan S2 pun juga nggak cukup. Iya nggak? Karena juga banyak yang tercecer lulusan S2 yang juga nggak dapat kerja. Bahkan banyak lulusan S2 yang dapat kerja dengan gaji sama dengan S1. Kalau dipikir-pikir ngapain sekolah S2? Jadi orang bilang, katanya dunia ini kalau kita nggak pinter, kita akan nggak bisa hidup. Tapi kalau Anda tahu, ada orang bilang begini, orang pinter itu kalah loh sama orang licik.
Betul nggak? Orang pinter kalah sama orang licik. Berapa banyak di dalam dunia bisnis ketemu orang pinter, tapi dia kalah karena kena ketemu orang licik. Orang liciknya lebih pinter lagi, kan gitu. Jadi orang licik itu pinter tapi pinter negatif ya. Tapi ada juga yang bilang begini, jadi orang pinter kalah sama orang licik. Orang licik, Bapak Ibu, kalah sama orang lihai. Berarti akhirnya orang pinter kalah semua dong. Orang pinter kalah sama orang licik. Orang licik masih kalah sama orang lihai. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, orang lihai kalah sama orang yang disertai Tuhan. Jadi di dalam kondisi dunia yang sulit, makanya Salomo itu kalah kena perempuan. Salomo kalah karena wanita. Dia pinternya luar biasa tapi kalah sama perempuan. Berarti menurut saya perempuan lebih pinter daripada Salomo. Bener nggak? Mungkin otaknya perempuan kurang pinter dalam kasusnya Salomo. Tapi menurut saya perempuan-perempuan itu yang bisa nggak Salomo itu lihai-lihai Bapak Ibu. Bayangkan lihai-lihai dengan kelopak matanya yang ketap-ketip, dengan bibirnya yang menantang, mungkin bibirnya yang merayu, itu kan lihai semuanya. Nah, lihat, kalah. Tapi saya mau katakan, lihat sama Yusuf. Lihat dengan Yusuf. Ketemu wanita yang lihai pun, Yusuf tidak kalah. Karena apa? Alkitab menuliskan begini, Yusuf selalu berhasil dalam segala apa yang dia kerjakan karena Tuhan menyertai dia. Jadi penting banget dalam kondisi sekarang. Makanya saya memberikan tema berjalan dengan Tuhan. Musa ngerti rahasia ini bahwa kita satu hal yang bisa membuat kita survive bahkan berada di atas rata-rata melewati segala keadaan apapun namanya, inflasi, pandemik, apapun, sebut saja. Selama kita disertai Tuhan, kita akan baik-baik bahkan lebih daripada baik. Jadi kalau kita disertai Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Bahwa kita akan dibuat beda. Amin. Efek yang lain dari disertai Tuhan, kalau saudara izinkan saya memperlihatkan, kita buka yuk dalam Kejadian, pasal yang keempat. Kitab Kejadian, pasal yang kelima. Ada orang lain lagi yang disertai Tuhan, yaitu ayat 22 dari Kejadian 5. Henok hidup bergaul dengan Allah. Jadi ada orang lain lagi yang hidup disertai Tuhan, namanya Henok. Orang yang kalau disertai Tuhan, kenapa pasti akan bukan cuma survive, tapi dia akan di atas rata-rata. Yang pertama karena ada Tuhan yang membuat dia beda. Hal yang kedua, kita akan lihat, Alkitab menuliskan di ayat yang ke-22, yuk kita lihat. Hidup 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Saudara, Henok itu punya anak namanya Metusalah. Nah, kalau kita lanjutkan, Metusalah punya anak namanya Lameh. Lameh punya anak namanya Nuh. Jadi saya ulangin. Henok punya anak Metusalah. Metusalah punya anak Lameh. Lameh punya anak Nuh. Berarti Nuh itu cucu dari Metusalah. Nuh itu cicit dari Henok. Saya pelan-pelan ya. Bisa nangkep ya Bapak Ibu. Nah, yang saya mau tunjukkan, akibat kalau kita itu disertai Tuhan, ini dampaknya. Kenapa bisa dibuat beda? Kita lihat ya, tentang Metusalah. Saudara, pada waktu Henok memberikan nama anaknya Metusalah, itu amazing. Karena Metusalah ini punya arti aneh. Artinya begini, salah satu arti dari nama Metusalah adalah pada waktu dia mati penghakiman terjadi. Itu arti nama Metusalah. Jadi saudara, kata Metusalah salah satu artinya adalah
when he dies, the judgment of God come. Jadi pada waktu dia mati, penghakiman Tuhan terjadi. Nah, rupanya waktu Henokh memberikan nama Metusala itu adalah sebuah profetik, sebuah nubuatan. Jadi Henokh waktu punya anak Metusala, dia dikasih nama, nanti kalau anak ini mati, pada waktu anak ini mati, penghakiman Tuhan akan terjadi. Nah, kita akan lihat ya, saudara. Metusala, ayat yang ke-27. Kita langsung lompat dulu ke ayat 27. Jadi Metusala mencapai umur 969 pada waktu ia mati. Saya mau tunjukkan pada saudara, benar nggak? Pada waktu Metusala mati, itu penghakiman Tuhan terjadi. Benar nggak apa yang dinubuatkan Henokh melalui nama anak ini? Metusala mati umur 969. Nah, supaya kita tahu, saya ajak saudara ngitung dulu ya, sebentar aja. Kita lihat ayat yang ke-25. Metusala hidup 187 tahun saat dia punya anak Lameh. Jadi Bapak Ibu bisa catat, waktu Metusala punya anak Lameh, umurnya 187. Nah, kita lihat 187. Kemudian kita lihat ayat 28. Waktu Lameh hidupnya umur 182, Lameh hidup 182, dia punya anak Nuh. Jadi saya ulangin, waktu Metusala punya anak Lameh, umurnya 187. Waktu Lameh umur 182, keluar Nuh. Jadi waktu Nuh keluar, Lameh umurnya sudah Sandiokju, 369. Betul ya? 369, benar ya? Waktu waktu Nuh lahir, Metusalanya umur 369. Saya ajak lompat Kejadian 7, ayat yang ke-6. Kejadian 7, ayat yang ke-6. Kita sedikit menggali Alkitab ya Bapak Ibu. Kejadian 7, ayat 6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Umur berapa Nuh pada waktu air bah datang? 600 tahun. Oke. Waktu Nuh lahir, tadi umur berapa? Waktu Nuh lahir, Metusalanya umur 369. Waktu Nuh umur 600, berarti Metusalanya umur berapa Bapak Ibu? 969. Betul? Dan Alkitab tadi menuliskan, Metusala mati umur 969. Jadi betul, pada waktu Metusala mati, maka penghakiman Tuhan terjadi. Air bah. Kok keren ya? 900 tahun sebelumnya, Henokh sudah mendapatkan pewahyuan seperti itu. Henokh sudah sepertinya tahu apa yang akan terjadi di depan. Saudara, kalau kita itu disertai sama Tuhan, kita akan diberi kemampuan, dibocorin rahasia-rahasia ilahi ke depan. Mungkin saya kasih contoh, salah satu contoh paling simpel. Ketika saya terkunci di Perth pada tahun 2020, tepatnya 20 Maret 2020. Bagaimana saya bisa sampai terkunci? Saya bersyukur. Karena ketika saya datang tanggal 4 Maret, pada waktu saya menyembah sekitar tanggal 10 Maret, tiba-tiba Tuhan berbicara. Nak, batalkan tiket kamu pulang. Tiket saya pulang tanggal 20 Maret harusnya. Akhirnya saya batalkan. Tuhan bilang, kalau kamu tidak batalkan, kamu tidak akan ketemu dengan keluargamu. Kamu akan terpisah dari keluargamu. Saudara, saya bersyukur pada waktu itu boleh dibilang Tuhan bocorin sedikit apa yang akan terjadi di depan. Sehingga itu yang menjagain saya, Bapak Ibu, dari terpisah dengan keluarga. Berapa banyak pada masa pandemik itu keluarga-keluarga terpisah. Ya, ada suami yang terpisah dari istrinya, ada orang tua terpisah dari anaknya.
karena border ditutup dan sebagainya. Itulah yang terjadi. Kalau kita disertai Tuhan, maka Tuhan akan bocorin apa-apa yang akan terjadi di depan. Istilahnya itu sama seperti Abraham. Kalau ada apa-apa, Tuhan mau singkapkan rahasianya. Nak, ke depan ini akan sulit. Jadi kamu bikin begini, bikin begini, bikin begini. Kira-kira seperti itu. Nak, kondisi ekonomi akan seperti begini. Kamu siapkan begini. Saudara, bukankah kita perlu pimpinan Tuhan seperti itu? Benar? Makanya saudara, Musa benar-benar ngerti pentingnya disertai Tuhan. Karena ketika kita disertai Tuhan, sumber listrik itu jalan, mau tidak mau listriknya akan kecipratan. Kalau kita minta berkat, itu cuma stuck di berkat. Tapi kalau kita meminta sumber berkat, maka kita ada di pusat yang paling aman. Dan Musa ngerti, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi kalau disertai Tuhan, dia akan dibocorin dengan rahasia-rahasia ilahi. Dia akan tahu apa yang akan ada di depan. Makanya kenapa pada malam ini saya ingin sampaikan, berjalan dengan Tuhan. Kenapa berjalan dengan Tuhan? Nah, ini kabar gembiranya. Kalau Musa di perjanjian lama minta Tuhan jalan dengan mereka, itu wajar. Karena pada zaman itu, Allah dengan umatnya seperti terpisah. Tetapi kabar gembiranya buat kita yang hidup di perjanjian baru, Bapak Ibu, saudara tidak perlu doa minta kayak Musa, minta Tuhan jalan bareng kita. Karena saudara tidak minta Tuhan bilang begini, aku Immanuel, aku tinggal di dalam kamu. Aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 mengatakan, aku tidak akan tinggalkan kamu yatim piatu. Aku tidak akan biarkan kamu jalan sendiri, nak. Aku akan menyertai kamu melalui Roh Kudusku. Jalan sama kamu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu dan sekali-kali tidak akan biarkan kamu. Kabar gembiranya Bapak Ibu, Tuhan mau jalan sama kita. Berarti Tuhan mau buat hidup kita beda. Tuhan mau bukakan rahasia-rahasia apa yang akan terjadi di depan, sehingga saudara dan saya dijagai dan dilindungi. Persoalannya sekarang bukan Tuhan yang tidak mau jalan sama kita. Persoalannya saudara dan saya yang seringkali tidak mau jalan sama Tuhan. Jadi masalahnya di perjanjian baru bukan lagi Tuhan tidak mau jalan sama kita. Masalahnya di perjanjian baru, anak bungsu meninggalkan bapaknya, bukan bapaknya yang meninggalkan anak bungsu. Saudara dan saya yang sering meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan meninggalkan kita. Itu sebabnya banyak masalah terjadi. Karena saudara dan saya yang meninggalkan Tuhan. Keluar dari track-nya Tuhan. Nah, malam ini secara spesifik, saya mau membagikan begini. Lalu bagaimana Bu caranya? Supaya kalau memang Tuhan mau jalan dengan saya, berarti problemnya saya yang sering meninggalkan Tuhan. Bagaimana caranya? Tiba-tiba Tuhan kasih ingat satu cerita sederhana yang saya mau bagikan. Kemudian saya akan menjelaskan penglihatan yang saya lihat, Bapak Ibu. Dan itu merupakan sebuah pesan khusus buat teman-teman Heart of Worship malam hari ini. Oke. Saudara, Tuhan mengingatkan saya tentang sebuah cerita di kitab 1 Samuel. 1 Samuel, pasal yang ke-14. 1 Samuel, pasal ke-14. Saudara, kisahnya orang Israel sedang dikepung oleh bangsa Filistin. Sedemikian parahnya pengepungan itu. Sampai apa? Yuk kita lihat di pasal 13, supaya Bapak Ibu tahu.
Dan mungkin banyak dari saudara di mana cerita ini ternyata betul-betul berhubungan dengan apa yang saudara alami. 1 Samuel pasal 13. Oke ya. Lihat ayat yang ke-17. Maka keluarlah orang-orang penjarah dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Ini salah satu sikonnya. Mereka bukan cuma dikepung, oke? Tapi mereka sering dijarah, dirampok. Apa yang terjadi? Bukan cuma habis-habisan. Perhatikan ayat yang ke-19. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Keadaan semakin parah. Mereka selain dirampok, Alkitab menuliskan di antara seluruh orang Israel tidak ada senjata sama sekali. Jadi istilahnya mau ngelawan nggak bisa. Harus mengandalkan kalau mereka mungkin pernah pengalaman lulusan sekolah karate baru bisa ya. Jadi nggak ada senjata sama sekali. Perhatikan ayat 22 dari pasal 13. Saya tunjukkan, nah ini merupakan sebuah message Tuhan. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Yang punya pedang cuma 2, Saul sama Yonatan. Orang Israel nggak ada modal pedang sama sekali. Saya nggak tahu apakah ada di antara saudara mengalami kondisi seperti ini. Bahwa kita merasa seperti dikepung dari segala penjuru dengan keadaan dan pergumulan kita. Tapi bukan hanya serasa dikepung, nggak ada jalan. Tapi kita juga nggak punya modal. Habis-habisan. Nah, kalau Anda lihat sikon seperti ini, udah ngalamin tekanan, udah ngalamin problem, dan tidak ada modal untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau orang punya masalah di kerjaan, tapi masih punya modal, tabungan yang cukup banyak, problem solve, ya kan? Masih at least, paling tidak ada jalan. Kalau kita punya masalah di pekerjaan, tapi modal juga nggak ada, semua habis-habisan. Masih belum cuman itu berhenti di situ, tapi masih terus-menerus dari hari ke hari digrogotin dengan pengeluaran yang banyak terus. Sudah digrogotin terus, modal nggak ada sama sekali. Anda bayangkan kondisinya seperti itu. Ini nggak main-main loh Bapak Ibu. Kondisi ini sulit loh menurut saya. Coba Anda bayangkan ya, ngalamin, misalnya kasih contoh, ngalamin masalah di kerjaan Anda. Masalah kerjaan. Mungkin katakan kita ngomong kerjaan itu swap people, nggak ada customer. Susahnya setengah mati. Seperti yang dibilang sama agen properti. Semua pada minta jual propertinya, tapi pembeli nggak ada sama sekali. Bahkan sudah berapa bulan nggak dapat customer atau klien. Nggak ada modal apa-apa. Mau nyoba bikin bisnis yang lain juga nggak ada modal, nggak ada kemampuan, pokoknya nggak ada apa-apa. Itu yang terjadi. Anda bayangkan, apa nggak sepaneng orang dalam kondisi seperti ini. Nah, ini yang Tuhan ingatkan. Lalu tiba-tiba pada waktu kita nyembah tadi, Tuhan ngomong satu hal. Matahari terbit. Apa maksudnya? Saya nggak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu alami. Tapi kalau Anda hari ini merasa seperti terkepung dan tidak tahu harus apa, Tuhan mau katakan begini. Janjiku seperti fajar pada pagi hari. Kalau matahari terbit, aku pun akan pasti menepati janjiku kepadamu. Itu yang Tuhan katakan. Amin, saudara.
Lalu saya melihat tangan yang gede. Ini yang Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Aku tidak tinggalkan kamu sendirian melewati semua pergumulan ini. Saya menangkap malam hari ini, ada banyak dari kita, tidak lama lagi akan melihat terang bersinar. Banyak dari saudara dan saya, ini yang saya tangkap, tidak akan lama lagi akan melihat ada terang bersinar di hidup kita. Sehingga kita boleh bernafas lega. Amin. Ibu Maria Lova tangkap dengan iman. Saya tidak tahu apa yang Ibu alami. Tapi Tuhan katakan penglihatan ini juga untuk Anda. Tidak akan lama lagi saya melihat. Tuhan tiba-tiba kasih lihat sebuah penglihatan. Langit tiba-tiba berlubang. Langit tiba-tiba berlubang. Engkau bilang tidak ada jalan di bumi. Tuhan akan bikin jalan dari surga. Tuhan akan buat jalan supranatural. Mungkin tidak ada pertolongan, tidak ada orang yang bantu engkau itu. Bahkan engkau sempat kecewa dengan orang-orang yang dekat, yang kau pikir mereka akan mengerti, tapi mereka cuma nyalahkan, mereka cuma memandang dengan sebelah mata. Tapi Tuhan bilang begini, jangan berharap sama mereka. Sebab pertolongan bukan dari timur, dari barat, tapi dari Tuhan akan terjadi pertolongan. Amin. Tangkap dengan iman percaya. Itu yang Tuhan katakan. Dan penglihatan yang ketiga tadi adalah seperti rajutan, tenunan saudara dan saya. Apa yang Tuhan katakan adalah begini. Aku begitu menyayangin kamu. Aku yang bikin kamu. Spare part yang ada di hidup kamu. Aku yang ngatur, yang nyusun semuanya. Dengan kata lain Tuhan bilang begini. Masakan aku tidak tahu jalanmu ke depan. Aku ngerti apa yang kamu lewati sampai sedetil-detil. Aku ngerti perasaanmu, aku ngerti amarahmu, aku mengerti kecewamu. Tapi ketahuilah, aku juga ngerti jalan yang kuatur buat kamu. Kalau aku yang nyusun kamu, aku yang bikin kamu, aku yang ngerajut kamu. Aku ngerti setiap senti jalan yang kamu lewati. Karena itu Tuhan katakan malam hari ini, jangan takut. Aku mau jalan sama kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Pertanyaannya, maukah engkau berjalan dengan aku? Bagaimana kita berjalan dengan Tuhan? Saudara, satu hal yang luar biasa tentang Yonatan. Tidak ada modal, dikepung semuanya. Tapi Yonatan tidak menyerah. Kalau Anda membaca di dalam pasal 14, Yonatan tidak menyerah. Apa yang dilakukan oleh Yonatan? Mari ini message Tuhan ayat 6 dari pasal 14. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Yonatan menyeberang loh Bapak Ibu. Yonatan tetap melangkah loh. Yonatan tidak diam di tempat. Yonatan tidak menyerah. Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan kita, tapi kita yang ninggalin Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita berjalan dengan Tuhan? Artinya kita tetap melangkah. Melangkah gimana, Bu? Yonatan cuman bawa pisau. Dia punya itu. Kita lihat kalimat yang luar biasa dari Yonatan. Mungkin Tuhan akan bertindak bagi kita. Pasti. Buat kita semua pasti, karena Tuhan sudah bilang janjiku seperti fajar pagi hari. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saudara, tidak sukar untuk Tuhan menolong, baik dengan modal sedikit maupun tidak ada modal sama sekali. Tidak sukar untuk Tuhan menolong, baik saudara pinter maupun tidak pinter. Tidak sukar untuk Tuhan menolong, baik saudara punya pengalaman atau enggak.
Saudara, salah satu pengertian berjalan dengan Tuhan adalah begini. Mari belajar menikmati pergumulan. Ini kesimpulan malam hari ini. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita tahu dampaknya luar biasa. Mujizat dibuat beda, kita dibocorin rahasia ilahi. Bagaimana cara berjalan dengan Tuhan? Salah satu cara berjalan dengan Tuhan, ya saudara pasti tahu bergaul karib dengan Tuhan, tapi bukan itu yang saya bahas. Salah satu cara berjalan dengan Tuhan adalah belajar menikmati pergumulan saudara. Belajar merangkul pergumulan saudara. Saudara, kadang kita perlu belajar menikmati, mungkin kasarnya gini, belajar menikmati penderitaan. Saudara belajar menikmati pil pahit. Artinya kita tidak suka dengan keadaan ini. Kita tidak suka dengan kita punya pergumulan. Tapi dinikmati aja. Dijalanin dengan ketawa-ketawa. Dijalanin aja apa yang bisa kita hadepin, yang kita hadepin dijalanin aja. Dijalanin aja. Kenapa kita bisa menjalani aja? Cuman karena satu. Karena kita tahu Tuhan itu yang ngerajut kita, pasti ada something yang good kok. Pasti ada sesuatu yang baik. Kita tidak mungkin ditinggal sendirian. Udah, tidak mungkin sampai hancur tergeletak. Amin. Jadi kalau kita ingat itu, makanya 3 hal yang Tuhan ingatkan malam hari ini. Nak, aku akan menepati janjiku. Dan tanganku memegang kamu. Aku loh yang merajut kamu. Jadi artinya apapun yang kamu hadapin hari ini, customer sedikit, toko sepi, percayalah itu mendatangkan kebaikan buat kamu. Karena aku yang menenun kamu. Aku yang ngatur semuanya. Masa kamu tidak percaya bahwa itu nanti pasti baik. Ujung-ujungnya pasti baik. Saudara, kalau kita bisa mengingat ini, maka saya percaya saudara akan bisa menikmati pergumulan. Saudara akan bisa menikmati masa-masa sukar. Kalau boleh jujur, saya sekarang sedang mengalami masa sukar. Oh iya, Bu Ruth. Iya, Bapak Ibu, pendeta juga manusia. Saya mengalami masa sukar. Saudara sempat hari Sabtu yang lalu. Berarti baru 4 hari ya. Hari Sabtu, 5 hari. Saya jujur sama Bapak Ibu, hari Sabtu yang lalu, 24 jam saya tidak bisa tidur. Jadi saya tidak tidur semalam, betul-betul tidak tidur. 24 jam. Kenapa tidak tidur, Bu Ruth? Banyak pikiran. Jadi ketika dipikirin, sumpah. Harus saya akuin, saya sumpah Bapak Ibu. Jam 3, jam 4 pagi, suasana silent, sunyi senyap, saya tetap tidak bisa tidur. Mata sepet tapi nggak bisa dibuat tidur. Karena apa? Banyak pikiran. Saya sembahyang, saya nyembah. Nggak ada suara Tuhan. Anda tahu kenapa nggak ada suara Tuhan? Karena lagi sumpek. Biasanya orang sumpek susah dengar suara Tuhan. Percayalah. Kalau kita sumpek, banyak pikiran, susah mendapatkan suara Tuhan. Susah. Saya jujur, saya sumpek, saya suntuk. Tapi kemudian saya sampai ngomong gini, Pak, Ruth benar-benar tidak bisa dengar suaramu. Please, bicaralah. Maka aku akan sehat. Aku akan kuat. Bicaralah. Dengan cara yang Ruth bisa tangkap. Karena Ruth tidak bisa tangkap sekarang ini. Sumpah. Ruth betul-betul sumpah. Saya tuh nangis, cuma nangis. Pagi-pagi keluarga saya tidur, saya nangis melulu. Di ruangan doa, nangis toh. Udah. Sampai pagi,
ngantar anak sekolah. Apa ada suara Tuhan? Nggak ada. Muka saya kelihatan banget, muka penuh tekanan. Malam harinya, Tuhan bisa bicara loh. Anda kalau tahu bicaranya lucu, lewat TikTok. Dan itu pun bukan saya yang dapat karena saya nggak punya TikTok. Jadi intinya saya sedang dalam pergumulan soal rumah yang saya tempatin sekarang. Singkat cerita, saya harus bergerak dengan waktu dengan cepat antara jual rumah ini dan mendapatkan yang lain. Intinya seperti itu. Bagaimana bisa menjual rumah dan mendapatkan gantinya? Kalau enggak, saya harus tinggal di mana, jadi gelandangan atau gimana? Itu sumpek sekali, ruwet kayak benang ruwet. Terus malamnya, anak saya kan tak ceritain, anak saya juga sumpek akhirnya. Tapi dia enggak terlalu sih, dia cuma bilang gini, Ma, kita nih kalau pindah lagi ya capek, Ma, kok kayak gini toh, Ma. Kita nih kok koyok nggak jelas gini, muter-muter terus, habis pikirnya sudah beli rumah, udah beres, ternyata pokoknya ada persoalan sehingga rumah ini harus dijual dan sebagainya. Terus kemudian saudara, keluarlah TikTok. TikTok itu bunyinya begini, yang ngomong di TikTok tuh orang bule, perempuan di dalam mobil, dia tuh ngomong gini, saya ini mendapatkan suara Tuhan untuk saya sampaikan dan tidak tahu ini untuk siapa, tapi suara Tuhan ini aneh sekali. Karena tidak pernah saya menerima suara Tuhan seperti ini. Panjang Bapak Ibu 1 menit lebih. Dia bilang begini suara Tuhannya. Kamu saat ini sedang suntuk. You are right now is overwhelmed. Overwhelmed itu benar-benar udah di luar kemampuan. Pikirannya udah benar-benar kalut. Terus dia bilang gini, kamu hari ini dihadapkan pada pemilihan keputusan apakah kamu harus move out atau enggak. Kamu harus pindah lagi atau enggak. Terus saya kaget, loh itu yang saya alami. Terus kemudian anak saya bilang, enggak tahu Ma, tiba-tiba random aja TikTok ini keluar di handphoneku. Terus bunyinya gini, kamu sudah 2-4 tahun ini pindah berkali-kali. Wah itu kita banget. Dalam 3-4 tahun ini, kita udah pindah 5 kali. Luar biasa. Terus udah berkali-kali, dan kamu setiap kali menetap di satu tempat, nggak pernah lebih dari 1 tahun. Nah itu kita banget. Kita banget, saudara. Terus saya sampai nangis, dengar depannya aja sudah mau nangis. Terus Tuhan ini aku banget ini, aku banget. Aku tahu ini Tuhan. Terus dia bilang begini, tapi kamu percaya nggak bahwa aku tuh pegang hidupmu. Jadi aku tuh tahu apa yang ada di depan. Aku tahu perjalananmu ini nanti akan kemana. Saya sambil dengerin sambil gini. Terus kemudian suara Tuhannya bilang begini, tapi aku minta kuatkan hatimu karena aku akan membawa kamu pindah sekali lagi. Langsung rasanya mau semaput saya Bapak Ibu. Sekali lagi kamu akan pindah. Mungkin hari ini kamu akan bingung, aku mau pindah kemana. Nah terus dari situ saya belajar yang namanya menikmati. Dia bilang begini, suara itu. Just do what you can do without knowing the destination. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan, walaupun kamu tidak tahu ini kemana. Mulailah packing. Dia kasih contoh. Mulailah ngepack. Mulailah do what you can do. Dan I will lead you. Aku akan tuntun kamu to the promised land. Dari situ saya belajar yang namanya menikmati pergumulan. Jadi ya udah, sempat suami saya juga ikut sumpah. Ya saya akhirnya melangkah apa yang bisa saya lakukan.
Saya memanggil agen properti, saya tanda tangan perjanjian sama dia untuk jual rumah. Kan sudah jelas ya, Tuhan kasih direction untuk keluar lagi. Kemana? Aku nggak tahu. Saya cuman step by step jalanin. Nah nanti gimana kalau rumah ini udah terjual terus nggak nemukan tempat dan sebagainya? Saya nggak tahu Bapak Ibu. Itulah yang namanya menikmati pergumulan. Itu yang namanya berjalan sama Tuhan. Hari ini, kalau Anda sedang bergumulan, dan Anda tidak tahu apa yang harus saudara lakukan seperti terkepung, satu hal yang saudara dan saya perlu belajar adalah begini, jalani aja. Do what you can do. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan, walaupun Anda tidak tahu kemana jalannya ini nanti, ke arah kemana. Lakukan aja. Yonatan cuma punya satu pisau. Dia jalan aja. Dia serang aja. Dia bunuhin aja apa yang dia bisa lakukan. Walaupun dia punya risiko, dia akan mati, kalah. Tapi Alkitab ternyata mengatakan, Tuhan berperang buat Yonatan. Tiba-tiba orang Israel, orang Filistin dibuat kacau, sehingga mereka saling membunuh. Dan orang Israel mengalami kemenangan telak. Saya mau sampaikan pesan Tuhan. Saya percaya yang ikut di Heart of Worship malam hari ini, ada banyak dari saudara akan melihat matahari terbit. Amin. Nikmati pergumulan kita dengan sukacita. Kenapa bisa sukacita? Karena kita tahu kita tidak sendirian. Dan kalau Tuhan jalan sama kita, berarti pasti nanti ke ujungnya pasti akan bagus. Pasti ujungnya adalah kemenangan. Amin Bapak Ibu. Pasti Tuhan yang menenun kita, Dia tahu yang bagus buat kita. Kita sekarang belum tahu destinasinya. Kita sekarang belum tahu arahnya nanti kayak apa. Jalani dengan satu pisau. Jalani dengan apa yang ada. Walaupun tampak impossible. Bagaimana bisa satu pisau mengalahkan orang Filistin? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti yang saya bilang, matahari pasti akan terbit, tangan Tuhan menyertai. Dia merajut dan menenung kita. Pasti Dia tahu kemana kita dibawa. Pegang dengan iman. Antoni, Tuhan mengurapi kamu. Tuhan memilih kamu. Semakin hari saya ketemu kamu di Zoom, semakin saya bisa melihat the anointing of heart of worship itu ada di kamu. Tuhan menaruh jubah penyembahan. Pengurapan seorang David, pengurapan seorang penyembah ada di kamu. Dan kalau kamu tahu, privilege dari seorang worshiper, kamu saya kasih tahu. Privilege dari seorang worshiper. Yang lain jangan iri ya. Kalau lain iri, silakan jadi worshiper juga. Menyembahlah. Privilege dari seorang worshiper adalah favor. Favor itu adalah artinya gini. Disayang banget. Dianak emaskan. Kamu harus itu tahu. Makanya saya suka worship, Antoni. Karena saya tahu orang yang suka worship. Dianak emaskan. Ya gimana lagi? Lah, sukanya ngalem sama papanya ya pasti beda dong. Iya toh. Coba Bapak Ibu yang punya lebih dari satu anak, kalau anaknya manja sama saudara, Anda pasti hatinya kan lebih terenyuh toh sama anak itu, betul enggak? Karena dia pintar ngambil hati gitu kan. Jadi Antoni tangkap dengan iman bahwa Tuhan yang memilih kamu. Mungkin kita bisa lack of wisdom. Tidak seperti Salomo yang pintar, yang banyak hikmat, tapi ini satu hal yang Tuhan katakan. Tuhan betul-betul pegang kamu. Saya tidak tahu kenapa Antoni, tapi Tuhan tuh bilang, I am your daddy. Aku papamu. Aku papa buat kamu. Saya tidak tahu kenapa Tuhan itu bilang, ini anakku. Dia bilang, kamu lihat wajahnya baik-baik, ini loh anakku. Ini anakku. I love him so much. Persiapkan dirimu Antoni tahun ini. Tahun 2023. Kamu akan berjalan dari favor ke favor. Banyak favor akan terjadi, artinya
Favor tuh artinya gini loh. Orang lain nggak dapat, kamu dapat gitu loh, kayak gitu loh. Orang lain untuk dapat sesuatu tuh susah, kamu gampang, kayak gitulah. Pokoknya pokoknya kayak dipilih kasihin gitu loh. Jadi kayak gitulah. Jadi itu yang Tuhan akan lakukan. Maybe kamu bukan orang yang pinter kayak Salomo, tapi kamu akan ngalamin favor. Ada beberapa jemaat sering ngomong sama saya gini, Cerut, Cece ini kalau tak lihat kok disayang Tuhan Pol, tak. Kamu kok bisa bilang gitu? Iya, aku lihat kok Cerut itu disayangnya gitu loh. Banyak orang nanti akan ngomong kayak gitu sama kamu, Anthony. Kok kamu ini rasanya disayang mbak Tuhan ya? Ada apa sih kamu kok rasanya doa apa kok disayang banget? Kamu akan dibawa Tuhan ngalamin itu. Karena itu jangan ingkari kamu punya calling, yaitu orang lain tidur, kamu bermesraan sama papa kamu. Kamu bermesraan dengan Tuhan. Kamu akan bermesraan dengan Tuhan lebih banyak dari yang lain. Dan kamu akan lihat, kamu akan mengalami banyak favor. Mulai dari tahun-tahun ini sampai tahun ke depan. Even ketika ada terjadi pemilu, orang gonjang-ganjing dan sebagainya, Tuhan akan protek kamu luar biasa dan keluarga. Tuhan akan protek kalian. Amin. Tangkap dengan iman ya. Tangkap dengan iman sungguh-sungguh. Pak Willy, tangkap dengan percaya. Saya juga melihat tiba-tiba tongkat diulurkan Tuhan buat Bapak. Seperti kisahnya Esther. Saya tidak tahu Tuhan mau kasih apa untuk Bapak. Pada waktu Esther disodori tongkat sama raja, itu tidak main-main. Raja bilang, kamu minta apa? Sampai separuh kerajaan. Tuhan kasih. Artinya saya melihat ada sebuah kepercayaan yang besar yang Tuhan akan percayakan ke Anda. Tangkap dengan iman. Tangkap dengan iman dulu aja Pak ya. Amin. Buat Pak Henry, Tuhan ingatkan lagi, janjiku seperti fajar pada pagi hari. Saya nggak tahu janji apa yang Anda tunggu, tapi saya tuh ngelihat gini. Saya tadi tuh ngelihat matahari terbit nongol gitu loh, nongol seperempat. Nah, kalau nongol seperempat, ini kan sebetulnya udah terbit ya, nongol seperempat. Nah ini mau naik. Jadi udah nongolkan seperempat gitu. Jadi itu yang saya lihat buat Anda. Tangkap dengan iman percaya ya Pak. Tangkap dengan syukur. Yuk teman-teman, saya ajak kita menghampiri Tuhan. Anthony boleh naikkan satu pujian bridge-nya aja. Bagian refrainnya aja mungkin. Lagu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari. Bisa pujian itu? Biar pujian ini jadi deklarasi iman buat kita semua. Silakan Anthony. Baik, saudara-saudara yang terkasih, mari kita sama-sama puji Tuhan. Hallelujah Jesus, thank you Jesus. Di fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
apapun yang Bapak Ibu sedang dan percaya. tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi sama-sama. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, Mungkin malam ini saudara mulai goyah. Ingat lagu ini. dan tiada Ingat pernah pesan sore malam. terlambat bersinar. Aku tahu persis jalan. Cintamu seperti sungai yang mengalir, Aku tidak pernah tinggalkan kamu. dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Musik mengalun dengan lagu. Apapun yang Bapak Ibu sedang bergumulkan malam ini, seperti Tuhan memberikan pesan pada waktu hari Sabtu malam, hari Minggu malam ke saya. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku menenun engkau. Aku tahu persis kemana aku akan membuat engkau. Aku tahu betul bentuk akhirnya. Karena aku tidak pernah ninggalkan kamu. Percaya, nak. Jalani. Jalani. Saat engkau berjalan dengan Tuhan, jalani. Dengan syukur, jalani dengan syukur. Sebuah bentuk kita berjalan dengan Tuhan adalah kita menjalan, menikmati pergumulan. Karena kita percaya ujungnya akan baik buat kita. Terima kasih Bapa. Engkau melihat hati anak-anak. Engkau melihat hamba-hambamu. Tuhan, Tuhan. Engkau melihat hamba-hambamu. Terima kasih. Saya melihat penglihatan untuk Ibu Huniarti. Seperti semak-semak yang tinggi sekali. Seperti semak yang tinggi dan seperti Yonatan. Kamu bawa bukan pisau tapi seperti cutter kecil. Kapan selesainya? Dalam hati kita berpikir. Bisa membabat semak-semak ini. Bagaimana bisa selesai semak-semak ini kubabat dengan sebuah cutter kecil. Tetapi sesuatu akan terjadi di luar dugaanmu. Lebih cepat dan jauh lebih gampang dari yang kau perkirakan. Saya nggak tahu apa artinya itu, tapi hanya penglihatan ini yang saya lihat. Ternyata segampang itu. Ternyata tidak sesusah itu. Itu yang saya lihat. Tangkap dengan iman percaya. Bapa, janjimu malam ini. Fajar akan terbit segera. Buat banyak dari anak-anak. Dan tanganmu yang perkasa memegang kami untuk membawa kemenangan. Satu yang boleh membuat kami kuat untuk berjalan dengan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Karena lari dari Tuhan untuk pakai kekuatan sendiri. Karena kami percaya bahwa walaupun jalan kami tidak gampang. Tapi Tuhan, kami tahu karena kami dirajut Tuhan. Kami akan melihat kemenangan. Ujungnya pasti, yaitu kemenangan luar biasa. Terima kasih Bapa. Hamba telah sampaikan pesan-Mu. Meteraikan firman-Mu. Menjadi kekuatan dan rema bagi kami semua. Hamba kembalikan segala syukur. Segala pujian, kemuliaan hanya buat nama Tuhan Yesus yang layak disembah sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu yang terbaik turun atas anak-anak-Mu semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Yang percaya sudah terima sama-sama katakan, amin. Saya kembalikan kepada pemimpin. Silakan pada Anthony. Haleluya, makasih banyak Bu Ruth untuk firman yang luar biasa, untuk doa-doanya buat setiap kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah sekali lagi saudara-saudara kita melekat sama Tuhan. Yang seperti Bu Ruth katakan, waktu kita
bersama dengan Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Apapun yang kita lewati, mungkin itu masalah itu besar banget saudara-saudara. Tapi ada sukacita yang di dalam kita yang selalu mengingatkan kita dan mengatakan, it's okay, itu gak apa-apa. Jangan takut, jangan gentar, tetap maju, tetap berjalan. Lihat apa yang aku akan lakukan di depan. Inilah hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan saya juga saudara-saudara. Masalah bukan yang gak ada. Masalah semakin banyak, iya saudara-saudara. Tetapi setiap masalah datang, mungkin kita sempat down sedikit. Tapi Tuhan angkat kita lagi. Kita down lagi sedikit. Tuhan angkat kita lagi. Kita down lagi sedikit. Tuhan angkat kita lagi. Bukankah firman Tuhan bilang 10 kali orang benar jatuh, dia tidak pernah tergeletak. Tapi dia akan menjadi orang yang lebih kuat lagi. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya dimanapun saudara berada, mungkin situasi yang saudara alamin sangat berat. Kelihatannya gak ada jalan keluar. Kelihatannya kok Tuhan gak jawab doa saya. Kelihatannya kok Tuhan cuman gak melakukan apa yang seperti kita inginkan, yang kita doakan. Tapi kita harus percaya Tuhan melakukan segala sesuatu untuk kebaikan umatnya yang mengasihi dia. Mungkin bukan itu jawaban yang Tuhan mau kasih pada saudara. Mungkin Tuhan tuh mau bukakan pintu-pintu berkat yang lain buat saudara. Mungkin Tuhan tutup satu pintu karena Tuhan mau bukakan 2-3 pintu lain buat saudara. Karena kita gak tahu apa yang terjadi di akhir. Kita gak akan pernah tahu apa yang Tuhan pikirkan. Karena Tuhan sendiri yang bilang, jalanku bukan jalanmu. Saudara-saudara, rencanaku bukan rencanamu. Mungkin kita punya 1001 rencana. Tetapi Tuhan punya satu rencana buat kehidupan setiap kita. Dan kehidupan yang terbaik bagi saudara dan saya. Dan pada malam hari ini saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi kita diingatkan oleh Ibu Ruth untuk ayo jangan jauhkan kita dari Tuhan, dari hadirat Tuhan. Jangan jauhkan diri kita. Mungkin kelihatannya Tuhan gak ada, tetapi kita malah harus mendekat sama Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan, aku ini anakmu. Tuhan, berbicaralah. Tuhan, hadirlah dalam hidupku. Aku ingin selalu berserta dengan Engkau. Terima kasih sekali lagi Bu Ruth untuk firman-Nya, untuk doanya. Dan malam hari ini saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetap setia, tetap berjalan dalam hadirat Tuhan. Enjoy the process, enjoy the ride. Selalu nikmati saja masalah, nikmati. Mungkin dari bicara, percayalah waktu kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, itulah yang menjadi kenyataan. Waktu ada masalah, kita menikmati. Mungkin ada pengumuman lain Bu Jenny? Oke, mungkin nggak ada. Oke, jadi baik saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, sampai jumpa di minggu depan. Saudara-saudara tetap setia, tetap mendekatkan diri pada Tuhan, semakin haus akan Tuhan. Di hari-hari yang semakin gak jelas ini saudara-saudara, semakin kita mendekat pada Sang Pencipta. Haleluya, kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa dan mungkin Ibu Ruth boleh tutup dengan di akhir. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk Bu Ruth yang sudah Engkau. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang berbicara pada setiap pribadi. Hati-hati ya Tuhan yang mulai goyah. Hati-hati ya Tuhan Yesus yang mulai jauh dari Engkau Tuhan yang tarik kembali. Engkau sudah ingatkan kami betapa ya Tuhan Engkau mengasihi setiap kami. Engkau mengasihi dan mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Dan kami percaya Tuhan pada malam hari ini kami akan keluar. Besok kami bangun mentalitas surgawi itu. Yesus pribadi Tuhan, masalah pun kami akan menikmati masalah-masalah tersebut karena kami tahu Engkau Tuhan yang mempunyai rencana yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Teruslah urapi setiap kami, teruslah pakai kehidupan kami. Pun kami berada yang ada di marketplace, yang bekerja di rumah tangga Tuhan Yesus, di lini Tuhan Yesus kami ada. Di situ Tuhan bekerja. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk Mbakmu ini lebih lagi ya Tuhan Yesus, di keluarganya, di pelayanan yang kami percaya Engkau Tuhan yang
terus lindungi, Engkau Tuhan terus berkati, Engkau terus Tuhan tambahkan hikmat-Mu, Engkau Tuhan pertajam Tuhan selalu Tuhan Yesus suaramu Tuhan Yesus untuk burut ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus setiap apapun pergumulan yang Engkau Tuhan yang berjalan, dan Engkau Tuhan ya Tuhan yang memberikan jalan-jalan-Mu Tuhan untuk burut. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau pelayan yang Kau berkati burut ya Tuhan, layani banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa Tuhan dapat melihat kasih Tuhan ada dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan berpisah, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat dari Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami tahu tangan Tuhan tidak pernah terlepas dari hidup kami. Biarlah kekuatan yang baru turun berlimpah atas kami semua. Kekuatan untuk berjalan menikmati pergumulan yang ada. Karena kami percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kekuatan untuk mendapatkan kemenangan. Kekuatan untuk bangkit kembali. Karena kami tahu bahwa kami dipanggil untuk menjadi lebih daripada pemenang. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus turun berlimpah atas kami semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah terima, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati semuanya, Bapak Ibu. Tuhan berkati, sampai ketemu. Terima kasih Turut, Pastor Anthony, dan Ibu Thank Jenny. you. Memberkati. Terima kasih banyak semuanya, God bless, sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.